Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Santri ID. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari buku Muhammadiyah itu NU karya Muhammad Ali Sodikin. Kita akan melanjutkan pertemuan kemarin. Kita sudah baca-baca sampai bagaimana dilemanya seorang pengarang buku ini dan pengarang kitab Muhammadiyah terbitan tahun 1924 untuk menerbitkannya. Kita lanjutkan pembahasannya, kita lanjutkan baca-bacanya. Terbitlah, ini adalah kisah buku ini dan kitab terbitan tahun 1924 diterbitkan. Biarpun langit akan runtuh di belakang rumah, terbitlah harapan. Terbitlah jendela kecil yang meloloskan sorot matahari setelah malam berlalu. Membidani terbitnya sang pencerah itu di tengah peliknya ibu kota bukanlah perkara mudah. 4 kali buku ini mengalami revisi total sebelum berani dikirimkan ke penerbit. 4 kali pula kami mengubah sudut pandang agar buku ini bisa diterima di hati banyak pembaca. Sebab tidak sedikit pun niat kami untuk membangun fitnah. Kita ini satu keluarga. Biarpun orang lain mengacaukan kita, tali ukhuwah janganlah putus. Dan tak akan kami biarkan buku ini berlalu begitu saja demi merebut sesuap nasi. Sebab napas panjang harus lebih panjang dari jeritan perut kita agar persatuan negeri ini lebih lama lagi kita nikmati. Maka semuanya dilema ini menjadi bersih dalam sekali sapu ombak saja. Mereka warga Muhammadiyah dan warga Nahdiyin tak akan gentar oleh dilemanya yang awalnya kami tanggung itu. Kitab Fikih Muhammadiyah terbitan tahun 1924 yang mendasari buku ini tak akan melukai siapapun kecuali mereka yang hatinya benci atas bersatunya Islam. Sedangkan dilema kami tak berlaku bagi orang-orang seperti itu. Inilah buku yang memotret kegelisahan seorang anak manusia dalam menghadapi dilema. Fase makrifatnya ia akhirnya menyadari hal itu. Menyadari dirinya ternyata bukanlah seorang Pandora dan kotak misteriusnya. Ia menertawai diri sendiri. Ternyata Muhammadiyah juga bukan Pandora. Ternyata Soekarno, Soeharto, Gus Dur yang pernah dijatuhkan bukanlah titan-titan yang dibenci oleh Zeus yang menciptakan si Pandora itu. Buku ini pula bukanlah kotak Pandora. Jika dibuka akan menebar wabah. Bukan, sebab bukan itu kisahnya. Ala kisah Dewa Zeus membenci Prometheus yang bersikeras mencuri cahaya pengetahuan dari puncak gunung Olympus. Zeus juga membenci Ephimtus, yaitu kakak dari Prometheus. Untuk itu Zeus memerintahkan anaknya guna membuat berhala wanita cantik yang kemudian diberikannya kehidupan. Berhala itu dinamakan Pandora dan diberikan rupa-rupa kelebihan oleh dewa-dewi Eropa lainnya. Berupa kecerdikan, gairah, keberanian, suara merdu, merayu, keahlian musik, kesaktian, dan rasa ingin tahu. Zeus bukan membuatnya suka nekat, nakal, dan suka malas-malasan. Zeus juga menitipkan Pandora sebuah kotak misterius itu.
yang tidak boleh dibuka oleh siapapun. Setelah itu Zeus menghadiahkan Pandora kepada Ephimtus. Prometheus memperingatkan kakaknya akan kemungkinan tipu muslihat Zeus, tetapi Ephimtus melanjur cinta pada Pandora yang cantik itu. Ephimtus pun mengawini Pandora. Mereka bertekad untuk tidak membuka kotak misterius itu. Namun lama kelamaan Pandora itu tidak tahan untuk membukanya. Maka ketika sedang sendirian dibukanya kotak itu. Dan dari kotak tak berdasar itu berhamburanlah segala macam wabah, kesedihan, dan keputusasaan. Sejak itu bumi mengenal penyakit dan segala keburukan hidup lainnya. Namun ada suatu benda kecil yang muncul dari sana. Namanya adalah harapan. Benda kecil itu yang kelak digunakan manusia untuk terus bertahan. Kisah mitologi Yunani itu mengingatkan orang pada dua organisasi kakak beradik yang sama-sama dibenci oleh Zeus. Dewa-dewi kulit putih lainnya yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang sebelum adanya Pandora. Kedua kakak beradik itu sepaham setujuan. Bersatunya Muhammadiyah dan NU terbukti mampu meruntuhkan istana Zeus di tahun 1945. Sebab itulah Pandora diciptakan dengan segala gebiar kehidupannya. Pandora itu tak lain adalah modernisme. Juga orang-orang didikan negeri Zeus dan sekutunya yang bisa menuliskan huruf Latin dan menuturkan bahasa Ciscus serta menuliskan kalender Masehi. Mereka menggelari Pandora sebagai kaum pemburu yang berwawasan maju. Cantiknya Pandora, rumahnya sangat tinggi mencakari langit. Cincin ajaibnya yang bersih, password puluhan rekening bank misteriusnya selamat dari tenggelamnya dalam kemiskinan. Gayanya tutur katanya yang canggih dan visi globalnya atas kapitalisme. Semuanya memukau. Mengawininya bagaikan melepas aib ketertinggalan zaman. Bagaimanapun orang harus mengambil keputusan. Biarpun masa depan masih gamang. Namun masalahnya Pandora punya kotak misterius pembawa wabah dan ia selalu tidak tahan untuk membukanya. Mungkin ini dikaitkan dengan kisah mitologi Yunani antara dua bersaudara yang dibenci oleh Zeus. Mungkin pembahasan buku Muhammadiyah itu NU dari karya Muhammad Ali Sodikin. Pertemuan kali ini dicukupkan sekian, kita lanjut di episode selanjutnya. Untuk episode selanjutnya kita akan membahas matahari di sarang penyamun. Entah apa pembahasan yang akan dibaca selanjutnya, saya juga belum paham, belum tahu. Kita buka sedikit untuk pembahasan pertemuan selanjutnya. Pembaharuan itu memasuki persimpangan jalan di tahun 1925 saat Ibnu Saud memenangi Hijaz dan hendak mendirikan khilafah berpaham Wahabi. Jadi pembahasan selanjutnya ada sedikit tentang pembahasan Ibnu Saud akan mendirikan khilafah dan paham Wahabi Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.